Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullahu wa yarhamuhum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firu min qawli la ilaha illallah. Saudara alim, saudara-saudari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau kita sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, saya banggakan, Bapak Ketua Pengurus Masjid Miftahul Jannah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku, para sesepuh, mama, tokoh adat, para ulama, para ustaz, ibu-ibu ulama, tokoh masyarakat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan juga kita diberikan kesempatan untuk bisa hidup, bisa masuk di satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Mudah-mudahan kita yang mau masuk dalam masjid, tempat yang mulia, menjadi orang yang mulia juga. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah hari ini meskipun libur ya, ini Pak kunjungan saya ke berapa? Hitung berapa? 114 Pak. 114 muter-muter di Tanah Datar, karena masjid di Tanah Datar itu ada 243, musolanya ada 650. Miftahul Jannah ini adalah masjid ke 114. Banyak sedikit Pak? Banyak apa dikit Pak? Masih dikit Pak ya? Karena masjidnya 243. Tapi alhamdulillah di antara masjid-masjid yang kami kunjungi, alhamdulillah ada jemaah. Cuman yang jadi masalah, seperti ada tulisan di depan pintu itu, masjid ini hanya untuk anak menakan umur 50 tahun ke atas. Coba kita lihat, bener nggak? Yang jadi masalah itu betul. Kenapa? Kalau sudah jadi masalah orang tidak mau masuk masjid, apalagi tidak sholat, maka masalahnya menjadi sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Quran. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan tidak. Kalau orang sudah tidak mau ke masjid, sudah tidak mau sholat, pasti dan pasti tidak tercegah dari perbuatan fahsya wal munkar. Buktinya saya punya kos-kosan loh. Barangkali Bapak Ibu mau masuk sana, boleh gratis, dapat makan 2 kali, tapi ada jerujinya dan tidak boleh keluar. Yang kos di tempat saya ini Pak, sebelum tertangkap semuanya tidak pernah sholat. Buktinya. Jadi kalau kita sekarang mau hitung Pak, sekarang kita sama-sama hitung, di tempat kita ini jorong apa? Jorong Selatan. Kira-kira satu jorong itu berapa? 1000 lebih. Satu jorong? Iya, ini khusus di Pulau Selatan aja. Jorong Selatan 1000 lebih. 1000 lebih. Hah? Kan jumlah penduduk Pak. Iya, jumlah penduduk. Sekarang laki-laki sama perempuan kira-kira jadi berapa? 1000 jadi berapa? Kurang lebih 600 lebih. 600 laki-laki dikurangi anak 300, 600 separuh dari 2/3 berarti 450. Laki-lakinya 450. Kurang lebih 450. Masjid musolanya berapa? Saya hitung berapa? Musolanya
musola masjidnya di Jorok ini berapa? Masjid di orang luar. Dua. Masjid. Musolanya? Empat. Lima nih. Empat ya. Empat ya? Empat. Lima. Musola 5. Masjid 2. Masjid Berarti 7. 450 bagi 7. 64. 64 masjid ke atas bisa 70 harusnya, bisa 70, bisa 75. Musola doang ke bawah. 64 bisa 50, bisa 55. Hitung aja Pak 75 ya. 64 naik 10, jadi 75. Sekarang yang hadir berapa? Jangan pemain ini Pak ya, naturalisasi ya. Pemain Ikut sourcing. Kita kan tadi ngitung yang laki-laki Pak ya. Harusnya 75. Sekarang pemain asli Pak, asli Indonesia. 7, 3, apal Pak, harus Pak. 4, 5, 6 Pak. Betul Pak ya? 75 dikurangi 69. Yang 69 apa Pak? Hah? Tidur. Atau baik sangka tidak sholat di rumah. Atau baik sangka sholat di tempat lain. Yang 69 tidak sholat. Begitu Pak. Jadi jangan salahkan siapa-siapa Pak. Kalau di Jorong ini ada benih-benih kejahatan. Ada yang bakal nanti masuk ke penjara Polres Tanah. Karena jelas ini nasolatan tanah anil fasa itu. Dan rata-rata Pak, semua masjid di Tanah Datar seperti itu. Makanya tidak heran, tidak kaget kalau penjara saya banyak orang Tanah Datar. Dan juara-juara narkoba, maaf cabul, nyolong ayam, nyolong kambing, motor Scoopy, berkelahi sama tetangganya, mencabuli anak di bawah umur, pukul-pukulan. Jangan sampai kenapa yang masuk penjara banyak? Data menunjukkan 84, yang 71 sudah lulus dengan predikat memuaskan, yang 13 sekarang lagi sekolah di dalam. Yang nomor 1 narkoba, bawa 15 kilo ganja. Jadi kalau ditanya Pak, boleh nggak Pak nyolong apa? Boleh nggak jualan ganja Pak 15 kilo? Dia belum tahu. Jadi seperti seolah-olah mereka tahu, tapi sengaja. Boleh nggak cabulin anak usia 15 tahun? Nggak boleh, mereka tahu tapi sengaja. Sengaja berbuat jahat. Kenapa Pak? Intinya di sini agamanya rusak. Intinya di sini tidak masuk ke dalam masjid, sehingga iman rusak, agama rusak. Kalau iman sudah rusak, ibadah pasti rusak. Muamalah rusak, muasyarah rusak, akhlak juga rusak. Maka Bapak Ibu ya, Pak Kapolres sama teman-teman ini Pak lagi muter-muter. Bagaimana caranya supaya membuat kembali ini situasi menjadi situasi yang betul, situasi yang benar. Dengan cara apa? Mengembalikan ketaatan. Karena mereka ini sebenarnya ngerti Pak, tahu, tetapi ketaatannya sedang hilang. Ketaatannya sedang bahasa-bahasa kerennya Pak sekarang dipanggil Allah itu enggak seperti seolah-olah enggak kenal. Buktinya yang 69 enggak kenal sama Allah. Padahal kalau kita rezeki minta kepada, jadi pura-pura kenal aja. Ya Allah minta rezeki, pas lagi butuh rezeki. Begitu dipanggil sama Allah, jadi dikasih rezeki enggak mau datang. Ini jadi masalah. Maka Bapak Ibu yang mulia, misinya Pak Kapolres muter-muter ke 114 masjid ini adalah mengajak bagaimana programnya apa? 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Karena tidak ada tempat lain Pak. Untuk memperbaiki manusia itu tidak ada tempat lain kecuali di masjid. Makanya Nabi kemana-mana bangun masjid. Setelah bangun masjid, Nabi memperbaiki kehidupan manusia, peradaban manusia lewat mengembalikan mereka ke dalam masjid. Jadi Pak, kalau ada orang rusak berfahsya dan munkar, tidak ada lain tidak bukan tempatnya dikembalikan ke masjid. Sebagaimana saya punya motor Pak, cara memperbaiki iman manusia. Yang kata Nabi dalam diri manusia ada seumpal daging. Kalau daging itu baik-baik seluruhnya, kalau buruk daging itu maka buruk seluruhnya. Dia adalah namanya hati. Hati tempatnya iman. Makanya Pak
sebelahnya titik kumpul itu apa Pak? Janta. Janta. Oh, janta. Ditaruh di situ, diperbaiki imannya, pulang-pulang imannya betul, jadi rajin sholat gitu. Tidak ada. Jadi dibawa ke masjid. Maka bagaimana program kita ini untuk menyelesaikan masalah di tanah datar ini Pak? Tidak lain tidak bukan bagaimana mengembalikan ketaatan 100%, terutama laki-laki balik, karena yang menjadi penjahat 100% laki-laki. Kebanyakan laki-laki balik, ya Pak ya. Anak-anak itu sebabnya. Kembali ke masjid, kembali ke surau 100% laki-laki masuk ke masjid ketika azan dulu. Caranya bagaimana? Tidak dilakukan, harus dijemput. Tidak dilakukan, caranya harus dijemput. Karena apa coba lihat? Apakah orang tidak melihat ini namanya masjid Ahlul Jannah segede ini Pak? Yang namun 9 itu tadi lihat nggak kira? Lihat. Tapi kenapa seperti seolah-olah tidak melihat? Akhirnya dia tidak bisa masjid. Yang buta bukan mata tetapi mendengar azan, dengar. Tetapi bukan telinga yang tuli, tetapi kalau ada orang buta dan orang tuli duduk di tengah rel kereta api, duduk di sini, apa yang Bapak bekerjakan? Ditolong. Cara nolongnya bagaimana? Tidak perlu pakai handphone, tidak perlu pakai mic karena buta dan tuli. Cara terbaiknya Bapak datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipin, jangan buru-buru ditarik. Orang buta sama tuli. Kalau dia buru-buru ditarik, tidak kenal dia begitu. Jadi Pak, datang ke sana, dielus-elus punggungnya supaya tahu ada orang yang sayang sama dia, diangkat pelan-pelan, baru dipin. Itu cara terbaik. Bapak kirimi WhatsApp nggak bisa, karena buta dan apalagi diteriak-teriak. Kalau saudara duduk di tengah kereta api, pikir-pikir sebentar lagi kereta api mau, ya tidak bisa. Buta dan itu. Bagaimana caranya supaya mengembalikan saudara muslim kita Pak yang buta tuli hatinya ke dalam masjid? Pakai grup WA Masjid Miftahul Jannah. Pak Kapolres besok subuh mau sholat berjamaah. Mari kita ke masjid. Begitu? Tetap tidak bisa. Pakai mic apa lagi? Saudara-saudara, kita ada Jumat berkah, mari kita ke masjid. Pertanyaannya, apakah tetap ada orang yang tidak ke masjid Pak? Tetap ada. Bahkan banyak. Maka cara terbaiknya adalah datang ke sana, bawa tamal tapai, duduk sama-sama, diajak makan, Allahu Akbar, dan makan. Setelah makan, selesai kita ke masjid. Tidak mau Pak, besok lagi bawa goreng pisang. Datang lagi. Pak, kok bawa makanan terus? Udah, makan aja, santai aja. Loh, tapi Bapak makannya, Bapak ngirim makanannya, kalau sebelum sholat, sedikit-sedikit apa, deket-deket sama azan. Loh, udah, habisin aja tuh. Nanti kita sama-sama ke masjid. Setelah makan goreng, gitu Pak, dilus-lus. Nanti insya Allah lama-lama dia menjadi ahli. Kenapa harus begitu Pak? Karena tidak bisa Pak, karena keadaan buta dan tuli hati. Pak, memang harus begitu? Iya. Nabi Muhammad SAW selama seumur hidup beliau, door to door, masuk ke dalam rumah-rumah penduduk, ketok-ketok gitu, ajak satu persatu, dari lorong ke lorong yang lain, dari gang satu ke gang yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lain, dari kemah kabilah satu ke kemah kabilah yang lain. Itu kerja dia. Jadi jangan sampai Pak, enggak 100% target kita. Insya Allah ya, 100% Pak. Jadi kalau 100% yang tadi Pak, 450 satu jodoh, 70 atau 75 satu masjid. Karena setiap orang punya masjid Pak, pasti. Bahkan anak-anak pun punya masjid, bahkan ibu pun punya masjid. Karena apa? Nanti tandanya karena dia akan sholat di depan imam. Setiap orang kan akan sholat di depan imam Pak ya? Jangan Pak, cuma sholatnya tidur. Bapak nanti mau disolatkan di mana Pak? Di sini. Bapak di sini. Kalau saya nggak tahu di mana di Jawa. Nah gitu Pak ya. Syukur-syukur di Madinah dan Madinah gitu Pak. Setiap orang punya masjid, jadi nggak mungkin orang tidak punya masjid. Nah maka ya 100% harus dihitung. Jangan sampai lolos satu orang saja. Jangan sampai lolos
meskipun cuma 1 orang. 69 harus lengkap kalau pengen kampung kita aman. Gambarannya seperti zaman pemilu. Bapak Ibu harus tahu sama-sama kalau namanya zaman pemilu tidak boleh ada satu orang yang lolos dari daftar pemilih tetap. Betul? Dicari Bapak di data apa namanya sensus lah ya. Tidak boleh satu orang laki-laki balik untuk tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Kalau ada yang lolos pasti protes. Betul Pak? Yang nomor 2, partai. Apakah partai rela Bapak tidak nyoblos partai mereka? Tidak, harus nyoblos partai mereka. Bahkan Bapak sampai dikejar sampai jam 2:30 subuh. Betul Pak? Dibawain amplop. Betul Pak? Serangan subuh. Di sini berapa amplop isinya Pak? Berapa Pak sih? Bapak buka merah 100 itu dari kuning, hijau, merah, hijau, oranye. Rahasia. Betul Pak? Sampai mereka tidak rela, tidak ikhlas kehilangan 1 suara dari Bapak. Makanya Bapak diserang subuh pakai amplop. Betul Pak? Itu yang kalau Bapak salah nyoblos, yang harusnya kuning Bapak coblos merah, yang harusnya merah coblos hitam, salah nyoblos Pak, resikonya 5 tahun. Betul Pak? Padahal kalau resiko orang tidak sholat akan masuk dalam neraka kata satu orang, kata dalam hadis itu kalau satu orang tidak sholat dia akan masuk dalam neraka selama 1 hukum. 1 hukum lamanya 80 tahun akhirat, 1 hari akhirnya 1000 tahun di muka bumi. Jadi 1 kali tidak sholat dengan sengaja dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Yang 69 tadi Pak sedang terancam masuk dalam neraka selama 280.800.000. Apakah kita diam saja? Harusnya tidak. Yang kedua Pak, untuk membuat kita nih harus dalam situasi genting harus berbuat nih. Kalau di mana-mana teriak Allah kelaparan, mati sampai mati kelaparan, atau kena bom, ketembak sama Zionis, mati Pak. Status matinya mati saya masuk surga. Tetangga belakang rumah kita memang tembok awal kita tidak sholat. Yang 69 orang tadi. Kalau mati masuk jelas-jelas gak sholat Pak. Matinya masuk apa? Neraka. Ada orang tabrakan, jepret, jatuh dua-dua. Satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana? Pak, yang mana? Patah tulang. Ada 2 orang yang mati. Satunya matinya masuk surga, satunya masuk neraka. Yang ditolong yang masuk neraka. Jadi Pak, kalau Bapak teriak-teriak Palestina boleh setuju, tetapi harusnya Bapak lebih teriak-teriak kalau ada 1 orang saja yang dia tidak sholat. Bukti ada 69 tidak sholat. Bapak tidak teriak-teriak, diam aja. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang tidak sholat di kampung saya bukan urusan saya. Tidak bisa. Karena tanggung jawab kita. Gambar aja Pak, Nabi SAW sabdakan. Kalau ada orang dia sholat berarti dia menegakkan tiang agama. Kalau dia tidak sholat maka merobohkan tiang. Yang 69 lagi merobohkan tiang agama. Bapak aja urusan tiang masjid Bapak pertahankan, betul Pak? 2 orang datang ketemu sama Bapak. Pak boleh nggak saya motong tiang masjid? Saya nggak usah masjid Pak. Nggak mecahkan kaca, nggak nyongkel-nyongkel tembok segala macam, nggak merobohin tembok. Saya cuma mau motong tiang nih Pak. Yang 4 dipotong, pokoknya warnanya bilang kuning. Boleh Pak? Boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Memang ini masjidnya Bapak, melarang saya. Oh enggak, ini masjid kami. Kami harus pertahankan supaya masjid ini tetap berdiri. Itu urusan tiap masjid Pak. Bapak mengatakan tanggung jawab kami bersama. Betul Pak? Bagaimana dengan tanggung jawab terhadap tiap agama? Bapak mengatakan bukan tanggung jawab kami, sehingga Bapak tidak menjemput 69 orang itu. Betul Pak? Maka Bapak Ibu ya, bagaimana Pak kita menjemput mereka supaya mereka bukan menjadi golongan dan juga kita bukan menjadi golongan orang yang membiarkan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana Pak, ada orang yang merusak merobohkan tiang agama, Bapak kena pasal
pasang pembiaran sama malaikat dijadikan teh celup Pak, diganti kepalanya di bawah, kakinya di atas, dicelup-celupin gitu dia di akhirat. Jadi jangan kena pasal pembiaran ya. Jadi jemput mereka 100% lagi balik masuk ke dalam surga, ke dalam masjid, balik ke surga. Dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak tidak mengerjakan sunnah Nabi, maka Bapak akan dianggap orang yang berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Dalam urusan sepak bola saja Pak. Kalau Bapak punya klub bola namanya Semen Padang, coba ya, pernah kau Semen Padang atau Sirak ya, baik. Kalau Bapak bertanding sama Persija Jakarta, saya orang Jakarta, saya pakai baju oranye, teriaknya hidup Persija Jakarta, Bapak teriaknya hidup Semen Padang. Bertanding Bapak pakai kaos tapi teriaknya hidup Persija Jakarta, sampai aja. Insya Allah pulang nggak selamat. Diinjak sambil diteriaki pengkhianat, munafik, pengkhianat, betul Pak? Itu gara-gara beda kaos sama beda. Bagaimana dengan kalau kita ini Pak beda perbuatan sama Nabi? Memang kita hari Allah Muhammad, tapi perbuatan kita menselisih Nabi. Nabi tiap hari door to door gerak menjemput umat, berpikir umat, sampai Nabi mau meninggal ummati, betul Pak? Kita hari-hari tidak bergerak untuk umat, tidak bergerak untuk ummati, tidak berpikir untuk ummati, tidak berdoa untuk ummati. Kita bergerak berpikir dan berdoanya untuk piti. Nabi bilang ummati, kita bilang piti, sama tiga ya. Ummati, kita bilang piti, sampai zikirnya Pak. Sampai di depan Ka'bah Pak, umroh, ya Allah piti. Di mulut siapa depan? Bilangnya piti, nggak minta surga sekarang gitu Pak. Bilangnya piti Pak. Doa aja bahil. Gimana kira-kira Pak ketemu sama Nabi di Telaga Kausar? Ketika Nabi bilang, kamu kok teriaknya piti, saya teriaknya umat berbeda. Yang tadi beda kaos sama beda ucapan aja dibilang pengkhianat. Kalau kita sama Nabi berbeda fikir, Nabi fikir umati, kita fikir piti. Apa yang terjadi Pak? Tidak jadi Pak. Tidak kayak Amiyah dari Nabi. Tapi begitu bilang, wah beda cintanya cinta kumpul sama saya. Teriak Allah SWT, tapi perbuatannya beda. Dalam nomenklatur bercinta, Bapak dulu kan ahli bercinta, gitu ya kan, merayu sehingga sekarang Bapak bisa menikah gitu. Kalau kira-kira omongannya I love you, tapi tidak pernah makasih sebelah, tidak pernah traktir bakso Pak. Kira-kira itu apa? Cinta palsu, tumbang. Yang namanya balik suro itu punya orang muda, betul Pak? Makanya tidak ada kamarnya anak muda ini anak kemenakan di dalam. Kamarnya di mana Pak? Sekarang di mana mereka? Ada di Surabaya. Anak di pangku, kemenakan di batik. Anak di pangku, kemenakan di dinding. Orang kampung dipatengakan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke surga. Kalau di surga dia diajari ada 3 perkara. Yang pertama agama. Apa itu agama? Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan sempurna diajari, jangan salah tauhid kamu, jangan sampai salah menyebut, jangan sampai menyebut kata Muhammad, jangan menselisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua diajari disebut dengan faraid. Agama itu disebut faraid. Faraid itu fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah. Yang ketiga diajari. Yang kedua Pak diajari tanda. Mamanya zaman dulu bilang Ustaz, betul Pak? Apa itu adat? Adat yang disampaikan adat dengan peradatkan, adat diadatkan, adat istiadatkan. Yang ketiga diajari adat. Apa itu Pak? Latakan. Diajari musyawarah mufakat, diajari silat, diajari keberudan, diajari adab kepada senior, kepada kakak. Tidak boleh kamu manggil satu klik dia 1 hari lebih cepat lainnya. Tidak boleh, haram kalau tidak memanggil dengan kata-kata indah. Betul Pak? Lewat kata-kata. Diajari perkara. Nah sekarang karena mereka yang ngajar juga hilang, yang diajar juga hilang, akhirnya yang mengajar dan yang diajar sama-sama mendapat pengajaran dari setan gepeng. Akhirnya kelakuannya alhamdulillah, akhirnya
akhirnya tidak ada di masjid, tidak ada di surau, mereka ada di tempat-tempat maksiat, akhirnya ditangkap sama polisi. Pak, minjem outsourcing, outsourcing berapa hari Mas? 5 hari. Bapak nyewa outsourcing, Pak. Tapi bukan tanggung jawab beliau juga punya rumah sendiri, punya masjid sendiri. Tanggung jawabnya Bapak. Jadi akhirnya Bapak punya tanggung jawab bagaimana bekerja sama. Bukan ada outsourcing, Pak. Bagaimana selama Bapak-bapak ini di sini 100% laki-laki boleh masuk lagi di sini. Karena nanti kalau udah selesai Pak, pergi nih Bapak-bapak ini, Bapak punya tanggung jawab melanjutkan. Begitu Pak ya. Dan kalau buat ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya belum mau ke masjid, sementara jangan dikasih jatah. Ya, supaya rajin tuh Mas. Coba bayangkan kalau 4. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, satu kampung, satu nagari, satu kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, iman sempurna tidak disekutukan, takwa sempurna, implementasi dari iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya sempurna, maka la fatahna alaihim, Allah berikan kepada mereka barakatin minas sama, berkah dari atas dan berkah dari bawah. Hujannya menjadi wujud tanaman basah di sana, syarat basah di balik lagi kita kampung dengan cara apa? Balik ke surau, jemput mereka 100% lagi balik masuk ke masjid sehingga ketaatan mereka sempurna di surau. Kalau orang sudah taat, tidak ada niatan bersih. Ya Pak ya? Dijemput Pak ya? Kalau sekarang tadi ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Pak, berarti ini lagi ada outsourcing Pak. 9 itu semuanya sudah terdatangi dan mereka masuk ke dalam. Bapak tunjukin aja Pak, Pak namanya. Nah, Bapak datang sama-sama. Assalamualaikum Pak, mari kita ke masjid. Mumpung lagi ada outsourcing, naturalisasi. Karena apa? Tidak bisa Pak, 1 kali 2 kali itu tidak bisa. Maka kerjakan, yang kedua istiqomah, berulang-ulang terus, yang ketiga jangan berpikir hasil. Kerjakan ya. Kalau Bapak tidak kerjakan, orang tidak akan berubah. Kamu ayo sholat, nah, assalamualaikum sholat. Yang ketiga jangan berpikir hasil. Orang tidak mau Pak, banting pintu Pak, meludahi Pak, tidak apa-apa. Dulu zaman Nabi juga di banting pintu diludahi, tapi Nabi tidak berhenti. Karena itu, bahkan Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi. Muhammad kamu berkali-kali datang bermusyawarah, tidak bisa kamu ngasih hidayah. Karena yang ngasih hidayah sama Pak di kampung kita. Yang 19 nggak mau masuk kita, tapi Bapak terus jemput. Yang namanya apel 1 kilo itu bukan 1 biji. Apel 1 kilo kalau apel malam itu ada 10. Kalau apelnya apel sini itu cuma 5 atau 3 kadang-kadang 1 kilo. Mungkin apelnya baru 1 Pak, nggak ngejeblek. 2 nggak ngejeblek. Baru 3 kali Bapak datang baru ngejeblek. Yang paling penting lagi Pak, Bapak sebut namanya. Kalau belum 69 itu Bapak sebut. Ya Allah sifat. Ya Allah sifat. Jadi man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Maknanya itu Bapak bawa lawan HP, malamnya Bapak angkat tangan. Kalau nggak bisa dengan lisan, maknanya Bapak ngomong. Udah, nggak lagi muazan kita ke masjid itu. Yang kedua ngomong malam hari sama Allah. Ya Allah, sebut namanya yang 69. Barangkali belum dibawain amplop Pak, orang sudah masuk masjid. Itu maknanya. Jadi yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah, yang ketiga jangan lihat. Mudah-mudahan bermanfaat yang ada dalam masalah semoga Allah pribadi menjelaskan untuk semua majelis kita cukup dengan doa. Yang penting istiqomah Pak ya, jemput Pak ya. Akan ridhoi mereka dengan kerja mereka. Apa kerjanya? Tak buruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemaksiatan tertinggi adalah ketika mereka lalai kepada perintah Allah. Yang 69 sedang bermaksiat melalaikan perintah Allah. Mari kita kembalikan mereka ke dalam masjid dengan kasih sayang. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.